Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Ibadah IMPA tanggal 1 November 2020. Hari ini Kak Marta nggak sendiri nih. Hari ini Kak Marta ditemenin sama kakak PT, Kak Anita. Kak Anita juga kenalan dulu dong. Ya, halo, shalom semuanya, selamat pagi. Pasti ada sukacita hari ini. Perkenalkan kakak layan PT, namanya Kak Anita. Halo, shalom semuanya. Wah, kira-kira ada apa ya Kak Anita kok diundang di acara PA? Kak Anita, kira-kira ini ada acara apa nih? Kak Anita udah tahu belum? Ada acara apa ya? Aduh, ada yang tahu ya? Ya, jadi hari ini kita ibadahnya spesial. Karena akan ada peralihan dari adik-adik kelas PA ke kelas PT. Adik-adik yang akan nantinya ke kelas PT ada adik Ifriel dengan adik Sheila. Diterima nih Kak Anita atau enggak? Diterima nggak ya? Pasti diterima. Diterima ya. Ditunggu ya adik Ifriel dan adik Sheila di kelas IHMPT minggu depannya lagi. Oke. Ada syarat-syaratnya mungkin Kak? Syaratnya apa ya? Ada syaratnya nggak? Nggak ada. Langsung. Biar itu ya rajin ibadah, Ya, gitu rajin ya Kak ibadah, ya. rajin ikut IHMPT gitu. Oke. Kalau IHMPT sekarang ini gimana Kak? Lewat video juga atau gimana? Kalau IHMPT sekarang ini itu lewat Google Meet. Adik-adik kan pasti pada kalau sekolah pada ikut Google Meet kan, jadi mereka pasti bisa langsung ikut Google Meet. Nanti kakak bakalan undang adik-adik yang baru, adik Ifrel dan juga Sheila untuk link ke grupnya, ke grup PT dulu, langsung nanti akan dibagikan link Google Meet itu sendiri. Oke, berarti ada grup PT tersendiri nih Kak ya. Nanti akan kakak undang ya nggak? Oke. Adik Ifrel dan adik Sheila. Iya. Ditunggu ya. Jadi minggu depan udah sama PT nih Kak ya? Iya. Oke. Minggu depan udah ketemu sama kakak-kakak yang baru, jadi ditunggu. Oke. Nah, Kak, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Kita pujikan dalam Yesus. Jalan nama Tuhan Yesus. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita. Ya, jadi adik-adik di rumah hari ini ada sukacita kan? Kak Anita bersukacita? Amin. Semangat ya Kak ya. Semangat dong. Kak Edo, Kak Daniel ada sukacita? Oke. Nah, semakin kita bersukacita, semakin juga kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Nah, kita pujikan sekali lagi ya dalam nama Yesusnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan.
Kita sekarang mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Hingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti IHMPA dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi Kak Anita. Kita mau pujikan Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Berhenti dulu. Kayaknya adik-adik ini kurang semangat di rumah. Kakak merasakan. Oh iya. Kayak cenayang ya Kak Marta ya. Tapi kita mau lebih semangat lagi. Kita boleh bangkit berdiri Kak Anita? Kita bangkit berdiri. Iya. Kita pakai gerakannya ya Kak ya. Oke. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, boleh duduk semuanya. Kita mau baca Mazmur pujian dulu. Siapkan Alkitabnya. Mama Papa boleh bantu untuk adik-adik yang kelas TK dan kelas kecil ya, untuk membuka Alkitabnya dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang pertama sampai 4. Sekali lagi, Kitab Mazmur 33, ayatnya yang pertama sampai 4. Kita baca bergantian ya. Nanti Kak Marta yang ayatnya yang ganjil, lalu adik-adik ayatnya yang genap ya. Kak Anita minta tolong ayatnya yang genap ya. Iya. Sudah siap semua? Sudah ya? Kita mulai. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Oke, jadi adik-adik dari Mazmur pujian yang tadi telah kita baca, kita harus bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk memuji Tuhan, meskipun sekarang kita sedang terhalang atas virus ini ya adik-adik, jadi kita nggak bisa ketemu, tapi kita harus tetap bersemangat ya Kak Anita ya. Kita nggak boleh malas untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab ya Kak Anita ya. Iya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita pujikan dari Jangan Lelah ya. Adik-adik bisa ya lagu Jangan Lelah ya? Pasti bisa lah. Bisa. Pasti bisa. Okay. Pakai gerakannya ya adik-adik ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh disiapkan hatinya, disiapkan telinganya untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk menyambut firman Tuhan. Boleh lipat tangannya, tutup mata. Kak Edo, Kak Daniel lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama kembali Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati kami satu persatu, biarlah firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Bapa dapat melingkupi hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak layan yang akan menceritakan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau tolong perlengkapi dalam setiap kata-katanya, dalam setiap perilakunya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini Tuhan, yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita buka Alkitab kita dulu, kita persiapkan dulu. Dari kitab Hagai. Kitab Hagai itu kira-kira perjanjian baru apa lama Kak Anita? Lama dong. Oh lama, oh iya. Udah dijawab Kak Anita ya. Kitab Hagai itu dari perjanjian lama. Kitab Hagai ayat pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kalau pasal itu Kak Anita angkanya yang besar ya Kak Anita ya? Yang paling besar. Kalau yang ayat yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Iya. Sudah dapat semua? Sudah ya? Kita mau pujikan dulu sekali lagi pujian kita sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan Kak Anita. Kita baca bergantian lagi. Kak Marta ayatnya yang ganjil, nanti adik-adik ayatnya yang genap ya. Kak Anita minta tolong lagi ya. Oke.
1, 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perentaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, kita sudah selesai baca firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebentar. Jadi adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab apa? Kitab apa? Kakak-kakak yang di sini? Hagai. Oh, pinter-pinter. Kitab Hagai. Kira-kira kakak-kakak tahu nggak Hagai ini siapa? Pura-pura gak tahu ya kak. Jadi gini, Hagai ini adalah seorang nabi yang diutus untuk mengingatkan kembali bangsa Yehuda bahwa ada pekerjaan yang belum selesai. Wah, kira-kira pekerjaan apa nih? PR matematika? Oh bukan, bukan ya. Jadi waktu itu adik-adik, bangsa Yehuda ini telah keluar dari perbudakan. Jadi telah dibebaskan dari perbudakan. Lalu mereka berjanji akan membangun bait Allah kembali. Karena pada waktu itu bait Allah telah dirobohkan. Wah, pasti mereka bersedia nih bait Allah dirobohkan. Nah akhirnya waktu mereka keluar dari perbudakan itu, mereka berjanji, mereka berkomitmen untuk membangun kembali bait Allah yang sudah roboh itu. Kira-kira dilakukan nggak sama bangsa Yehuda? Kak Edo, gimana? Dilakukan nggak Kak Edo? Kira-kira? Dilakukan. Kak Daniel, dilakukan nggak kira-kira sama bangsa Yehuda? Oh, kalau Kak Anita? Kayaknya tidak dilakukan ya kak. Waduh, ada pertentangan di sini. Ya. Jadi yang mana yang benar kak? Kita lanjutkan lagi ya. Iya. Nah, ternyata bangsa Yehuda ini melakukannya adik-adik. Tapi melakukannya cuma setengah. Waduh, nggak selesai-selesai bangunan bait Allah ini adik-adik. Jadi 15 tahun bangunannya ini tuh nggak selesai-selesai. Cuman ada batu bata mungkin ya yang ditumpuk itu, tapi belum juga terselesaikan. Jadi nggak bisa dibuat untuk beribadah. Nah, akhirnya melihat itu Hagai merasa sedih. Kemana ya ini bangsa Yehuda ini yang waktu pertamanya ini semangat mau membangun bait Allah. Kemana semua ya? Dicari sama Hagai. Terus mungkin ada yang bilang, Pak Hagai. Oh, waduh. Pak Hagai bilang, ada apa? Pak Hagai tahu enggak orang-orang Yehuda ini sibuk apa sekarang? Waduh, kira-kira sibuk apa ini? Loh sekarang tuh Pak Hagai, bangsa Yehuda itu sibuk bangun rumahnya sendiri. Sibuk berladang, keladang ya. Beternak, jadi mencari pundi-pundinya sendiri untuk mencari uang untuk dirinya sendiri. Lalu Hagai merasa sangat sedih. Waduh, kayaknya bangsa Yehuda ini sudah lupa ini sama janjinya dulu. Sudah lupa sama semangatnya yang pertama dulu untuk membangun bait Allah. Akhirnya Hagai berbicara kepada bangsa Yehuda dan mengingatkan kembali bahwa ada pekerjaan yang harus diutamakan, yaitu membangun bait Allah yang belum selesai. Nah, diingatkan tuh mereka semua. Akhirnya mereka
menjadi sadar ya Kak ya. Dan mereka sedikit demi sedikit membangun kembali bait Allah hingga akhirnya selesai. Wah, dari cerita ini tadi adik-adik, kakak mau mengatakan bahwa apa yang menjadi utama, yang akan kita lakukan atau yang kita utamakan dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita lupa, ya Kak ya. Misalnya kita mau bangun tidur, pas waktu sudah bangun tidur, kita langsung beraktivitas, langsung makan, langsung mandi, tapi kita lupa ada kegiatan yang harus kita utamakan, yaitu apa? Berdoa. Pinter sekali ya. Kita waktu bangun tidur kita harus memprioritaskan, kita harus mengutamakan berdoa dulu. Ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan bahwa semalam Tuhan sudah menjaga kita sudah tidur dengan nyenyak ya Kak Anita ya. Dan paginya kita bisa bangun dengan badan yang sehat lagi, nggak pilek, nggak batuk ya kan. Kita bisa bermain, kita bisa bersekolah kembali meskipun lewat online. Nah, kita di sini diajarkan untuk mengutamakan Tuhan. Kita diingatkan kembali untuk mengutamakan Tuhan. Gimana sih Kak caranya? Caranya ada ya itu tadi, kita harus mengingat Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Entah itu kita bangun tidur di pagi hari, kita mau tidur, kita mau bersekolah, kita mau bermain. Kalau misalnya pagi sama malam mungkin ada adik-adik yang mau membaca firman Tuhan dengan mama dan papa. Wah, itu bagus sekali. Iya. Karena apa adik-adik? Semakin kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan semakin ada untuk kita. Tuhan tahu, wah ini anak-anakku ini, mereka semua mau datang kepadaku. Maka adik-adik tahu bahwa setiap kegiatan kita pada hari itu akan berjalan lebih lancar, dengan lebih bersukacita, dengan ada damai sejahtera. Setuju? Setuju. Wah, setuju. Jadi adik-adik, untuk kedepannya mulai hari ini sampai adik-adik sudah besar harus ingat bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, pada waktu kita beribadah pun kalau kita misalnya nih dikasih mama papa, Anita ini mama kasih uang jajan ya 5.000. Kak Anita nanti mau buat apa aja uang jajannya Anita? Nanti kalau buat ke gereja nanti Kak Anita kasihkan buat persembahan. Waduh, pintar sekali anakku Anita ini ya. Iya, uang sakunya buat persembahan. Kita sisihkan pertama kali untuk Tuhan. Nanti kalau uang jajannya yang ada sisanya baru kita belikan untuk kue. Itu contohnya satu. Contoh dua. Anita. Ganti ya. Oh ya. Kenapa? Oh, Kak kedengaran. Kak Anita lagi aja ya. Oke, Kak Anita lagi. Anita. Itu adikmu itu Edo. Oh iya. Adikmu Edo itu kok masih tidur? Sekarang sudah hari Minggu jam 7. Waktunya apa ini? Waktunya ibadah. IHMPA. Wah, pinter. Mau tidur terus apa mau berangkat IHMPA? Mau berangkat. Dibangunkan ya adiknya ya? Mama aja. Nah, adik-adik, itu tadi contoh keduanya. Ya, adik-adik mau tidur lagi atau mau nonton TV atau mau IHMPA? Tentunya harus datang harus datang IHMPA. Ingat ya, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin? Amin. Nah, pesennya lagi nih buat adik-adik yang mau masuk ke PT, mengutamakan Tuhan di sini. Nanti kakak mau itu ya, apa namanya, monitoring apa bahasanya? Mengawasi, benar. Mau mengawasi adik-adik lewat Kak Anita. Kak Anita, Ifriel itu
bulan-bulan ke-6, 7 masuk PT, apa masih rajin ya? Ya, nanti kakak tanya sama Kak Anita ya. Oke, siap. Sela itu nanti waktu PT itu mau muji Tuhan, mau dikasih tugas apa males-malesan itu waktu dikasih tugas itu? Oke, nanti kok aduin ke kamu. Oh, aduin ya. Iya, tapi jangan karena ini terus adik-adik rajin ya, harus dari diri sendiri ya adik-adik ya. Iya, oke. Nanti kakak titip ya adik-adiknya ya kak ya. Iya. Siap. Siap ya. Nah adik-adik sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dapat adik-adik renungkan juga, dan terus sebarkan firman Tuhan ini melalui tingkah laku adik-adik. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Anita? Kita mau nyanyi. Nyanyi. Semangat sekali. Oh iya nyanyi. Kita mau pujikan. Terima kasih Tuhan. Tuh ya. Ya. Kak Daniel tidur? Oh enggak. Kak Daniel bangun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau berdoa syafaat. Kakak mau minta tolong Kak Anita untuk berdoa buat sekolah, untuk orang tua, sama untuk kakak Layan ya Kak Anita ya. Nanti Kak Anita dulu baru kakak ya yang penutup ya. Kita mau berdoa semuanya ya. Lipat tangannya, tutup mata. Ayo yang ngintip-ngintip tutup mata ya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Jika kami anak-anakmu Bapa akan sungguh-sungguh menyembah memuji Engkau Bapa, biarlah Roh Kudusmu selalu membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami Bapa, biarlah dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya Engkau lingkupi Bapa. Yang sakit Bapa Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Bapa dengan bilur-bilur kasih-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan orang tua kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau memperlengkapi mereka, melindungi mereka dalam setiap pekerjaannya Bapa. Engkau melindungi dalam setiap pergumulannya juga Bapa. Biarlah Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan orang tua kami. Begitu pula dengan kami Bapa dalam sekolah kami. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada kami. Biarlah Engkau berikan kepintaran, kecerdasan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran kami dan dapat mencapai cita-cita yang akan kami impikan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk kakak layan Bapa. Biarlah Engkau selalu sertai, Engkau lingkupi, Engkau berkati dalam setiap pelayanan kami Bapa, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan yang lainnya Bapa bisa menjadi berkat dan dapat menarik jiwa-jiwa ya Bapa, menarik banyak jiwa untuk semakin menyembah Engkau, berbalik kepadamu, memuji, memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa, kakak layan, orang tua dan juga sekolah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan juga mau tolong berkati, Tuhan mau bangunkan minggu depan Bapa, sehingga mereka Bapa dapat bersemangat untuk mengikuti IMPA dan dapat terus memuji Engkau, mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah IMPA. Kami juga mau menyerahkan untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau sembuhkan melalui obat-obatan dan juga melalui dokter yang telah melawat mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati Pak Pendeta, Tuhan mau berkati majelis jemaat Bapa, Kau mau berkati Bapa setiap warga jemaat kami. Biarlah kami dapat bersatu Bapa, kami semakin dapat bersehati Bapa. Di kala pandemi ini Bapa, biarlah kami dapat terus untuk mengandalkan Engkau Bapa, mengutamakan Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan untuk bangsa dan negara ini Bapa. Engkau tahu Bapa bahwa bangsa ini masih tengah diliputi dengan virus ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong jaga kami satu persatu Bapa. Tuhan mau pulihkan negeri kami Bapa. Tuhan mau pulihkan bumi ini Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau tolong, kiranya bangsa dan negara kami Bapa dapat menjadi bangsa yang semakin damai Bapa. Dan biarlah Engkau mau juga berkati Bapak Presiden hingga RT RW Bapa. Kiranya mereka semua Bapa dapat memimpin negeri ini Bapa dengan baik dan dengan mengutamakan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami yang telah kami lewati pada hari ini Bapa. Kami mau serahkan semua doa kami ini Bapa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Oke. Nah, sekarang kita mau ada rambutnya. Kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak Anita ya. Adik-adik jangan bosan memuji Tuhan ya. Kita harus tetap semangat ya. Iya. Kita semangat. Ya. Pujikan apa nih kita Kak Anita? Telah lama ku cari-cari. Wah, kita pujikan itu ya. Boleh sambil berdiri Kak Anita? Boleh. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuailah
Padanya hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Bukan sembarang pekerja. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Jadi kita harus menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke. Nah, adik-adik, kita mau selesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa penutup ya, Kak. Kak Anita. Jadi ngeblank ini. Kak Anita, ya, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa lagi. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu atas ibadah kami yang telah kami lewati pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang tak habis-habisnya Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai aktivitas kami kembali Bapa. Kiranya Tuhan mau tolong berkati kami, Tuhan mau tolong jaga kami Bapa, hingga kami minggu depan dapat bertemu kembali satu dengan yang lain melalui ibadah online. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan Bapa diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau perlengkapi kami dalam hidup kami Bapa. Tuhan mau ingatkan terus Bapa bahwa kami harus menjadi anak-anak-Mu yang mengutamakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kak Anita, terima kasih sudah hadir di IMPA pada minggu ini. Terima kasih Kak Edo, terima kasih Kak Daniel. Jangan bosan-bosan ya datang ke IMPA ya. Siap Kak, siap. Ya kalau gitu kita sudahi ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu ya Sela sama Ifriel. Oke. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.